terima kasih Bro Rio. Jadi Politician Academy itu sebetulnya lembaga konsultan politik. Ya, dimana kalau lembaga konsultan politik itu tugas utamanya, fungsi utamanya adalah membimbing, mendampingi para calon politisi, apakah dia calon legislatif ataupun calon kepala daerah untuk berkompetisi, gitu ya. Tetapi mungkin sedikit perbedaan atau values dengan konsultan politik yang lain adalah kami di sini fokus untuk memberikan literasi politik, ya, literasi politik kepada siapa? Kepada calon-calon politisi, tapi juga memberikan literasi politik kepada calon-calon pemilih, gitu. Karena kalau menurut kami sistem politik yang baik itu adalah sistem politik yang diisi oleh baik pelakunya cerdas, subjeknya cerdas, tapi objeknya juga cerdas, pemilihnya cerdas, dan pemainnya juga cerdas. Jadi gitu. Dua arah targetnya. Dua arah gitu. Karena kalau tidak dan timpang, ya akhirnya apa yang dihasilkan oleh proses politik itu tidak seperti yang kita inginkan, begitu. Makanya namanya Politician Academy. Karena kalau kita lihat profesi-profesi lain, dokter, itu ada sekolah kedokterannya, lawyer ada sekolahnya, akuntansi ada. Pertanyaannya, politisi sekolahnya di mana? FISIP gitu, itu nggak cukup gitu ya, karena politisi ini memegang peranan yang sangat strategis. Karena dia berkepentingan untuk membuat kebijakan publik yang penting bagi masyarakat banyak. Nah, dengan tugas strategis itu seharusnya dia memiliki knowledge yang cukup, memiliki mindset yang bagus, memiliki skill yang tepat supaya bisa menjalankan tugas dengan baik. Dan Politician Academy mengambil peran itu. Insya Allah kami ada di peran itu. Terutama kami ingin memberikan literasi politik lebih banyak kepada orang-orang baik, orang-orang punya idealisme, anak-anak muda untuk semakin banyak masuk ke dalam dunia politik supaya politik kita itu menjadi politik yang baik, yang amanah, yang cerdas. Gitu. Dari berdirinya Politician Academy sejauh ini, bagaimana atensi daripada politisi pemula ataupun politisi senior ataupun bahkan anak-anak muda yang ingin masuk ke dalam politik sendiri? Nah, ini menarik ya, karena kenapa kami lumayan fokus dengan anak-anak muda, karena kami merasa masa depan itu ada di anak-anak muda. Ya, sebagai contoh misalnya, nanti di 2024 pemilih yang akan mencoblos di 2024 itu 60% diperkirakan itu milenial dan Gen Z. Nah, pertanyaannya kan, representasi mereka di pemerintahan maupun di legislatif itu masih kecil sekali, di bawah 20%. Di bawah 20%. Jadi kita bisa bayangkan gimana kepentingan mereka, kebutuhan mereka diakomodasi oleh mereka yang usianya bukan di usia mereka. Nah, itu mengapa saya bilang harus lebih banyak anak-anak muda masuk ke politik, karena sebetulnya sekarang panggungnya untuk anak muda. Sayangnya kita menemukan fakta di mana ternyata banyak anak muda yang apatis terhadap politik. Benar apa yang melatar belakang itu, Coach? Nah, itu yang harus saya tanyakan kepada Bro Rio dan teman-teman. Kenapa apatis? Tapi kebanyakan seperti ini. Mereka menggeneralisasi bahwa politik itu buruk, politik itu jahat, politik itu tikam-tikaman gitu ya, backstabbing gitu ya, kayaknya kotor dan sebagainya gitu ya. Benar nggak? Rata-rata anak-anak muda melihat politik seperti itu nggak? Makanya jadi malas masuk ke politik. Jadi begini Mas, kalau menurut saya politik itu politik itu sesuatu yang netral. Dia tidak bisa jadi baik dan tidak bisa jadi jahat. Karena dia pelakunya. Instrumen. Nah, tergantung dari pelakunya. Sama kayak kalau saya selalu mencontohkan itu yang namanya pisau. Ya, pisau itu bisa dipakai potong daging, ngupas buah. Di tangan chef yang hebat bisa jadi masakan yang lezat gitu ya. Tetapi di tangan orang yang punya niat buruk, dia bisa dipakai untuk ngerampok. Bahkan sampai kalau kita masuk lebih dalam ke dalam mesin politik itu sendiri, saya ambil contoh begini ya. Di DPR RI. DPR RI itu salah satu institusi yang dianggap buruk dalam konteks politik. Ya, persepsinya buruk terhadap lembaga DPR RI. Nah, tapi kalau kita lihat di DPR RI itu ada 575 orang. Kalau kita misalnya sebel dengan politisi Senayan, kita paling bisa sebut berapa? Misalnya saya nggak mau sebut nama gitu. Misalnya A, kita sebel B. Tapi begitu kita sebutkan lebih dari 7, kita udah susah. Siapa lagi yang kita benci di situ gitu ya, nggak suka, yang ngomongnya suka berbeda, kontroversi gitu ya. Nah, yang lainnya 500-an lain mana? Ya 500 lain mungkin dia bekerja dengan baik, cuman tidak masuk berita karena seorang
anggota dewan yang menjalankan tugas dengan baik, yang turun ke lapangan, itu nggak menarik jadi berita. Oleh media dianggap, itu hal yang normal. Kita mau masuk ke dunia politik, ini terutama anak-anak muda, jangan cuma berpikir berkompetisinya saja. Tapi kita harus berpikir bahwa kalau mau menjadi anggota dewan, menjadi kepala daerah, itu harus punya kualifikasi tertentu. Ya, jadi dia harus mempunyai mindset yang berbeda. Dia harus mempunyai knowledge politik yang benar. Dia harus memiliki skill-skill yang tepat. Ya, jadi jangan sampai misalnya bisa berkompetisi, menang, kemudian begitu duduk di dewan dia nggak tahu fungsi legislasi itu apa. Dia nggak tahu bagaimana fungsi budgeting. Dia nggak tahu bagaimana rotasi membuat perda itu seperti apa. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus membekali diri kita juga dengan skill dan kemampuan yang benar untuk bisa berkompetisi dan kemudian untuk bisa terpilih, sehingga bukan hanya menjadi tapi kemudian setelah duduk menjadi politisi yang benar, politisi yang amanah, politisi yang berkualitas. Harus ada kualitas juga. Skill apa kira-kira yang harus diimprove sama anak muda sebelum mereka terjun kepada politik ini, Coach? Kalau pertama kali menurut saya yang paling penting mindsetnya dulu benar. Mindset. Cara berpikirnya, pola berpikirnya dalam melihat politik itu harus benar dulu. Jadi jangan sampai kita masuk ke politik terus berpikir politik itu kotor. Karena kalau kita masuk ke politik, kita berpikir politik itu kotor, ngapain saya masuk ke dalam sesuatu yang kotor? Yang saya tidak yakini ini. Akhirnya kita jadi ikut bermain kotor nanti di sana. Ya, jadi mindsetnya harus benar dulu. Saya mau jadi anggota dewan itu karena apa? Misalnya, saya ingin membangun daerah saya ingin menyejahterakan, saya ingin menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dan eksekutif. Itu benar. Kalau seperti itu, saya ingin mewakafkan hidup saya untuk masyarakat. Itu benar. Ya, tapi kalau saya mau jadi politisi karena saya mau dapat status, mengubah nasib. Saya ingin mengubah nasib, saya ingin mendapatkan gaji APBD, saya ingin bermain proyek. Itu udah salah. Itu dulu mindset. Baru setelah mindsetnya benar, knowledge-nya harus benar. Knowledge itu cara. Kita tahu berstrategi yang baik. Kalau di Islam itu bersiasat itu gimana? Ya, karena banyak orang mengatakan kalau nggak ada uang nggak bisa menang, misalnya, atau kalau nggak ada uang nggak bisa bertarung, berkompetisi. Tidak sebetulnya benar ya? Nggak sepenuhnya benar juga, karena punya uang banyak pun belum tentu bisa terpilih. Kan banyak kasus juga, ya miliaran, ratusan juta mau jadi anggota dewan, tapi kalah juga gitu. Jadi bukan uang semata-mata gitu ya, ada hal lain juga. Kira-kira winning strategi ini harus seperti apa pengaplikasiannya, Coach? Baik, ini alhamdulillah buku ini saya buat di tahun 2019 buku ini. Jadi ini pengalaman saya 10 tahun dalam membantu banyak calon legislatif di seluruh Indonesia, di semua level. Dan dari situ saya sarikan, ini loh strateginya. Kalau mau anak muda maju, itu cara majunya itu harus cerdas, harus terukur, harus efektif, dan saya kemukakan dalam buku ini semua. Karena politik itu dipersepsikan sesuatu yang sangat mahal, gitu ya, untuk maju, ya memang tidak murah karena demokrasi memang mahal, ya. Harus ada political cost yang dikeluarkan, ya. Karena di negara-negara demokrasi modern seperti di Australia, di Amerika, mereka menjadi anggota parlemen memang rata-rata mereka yang secara finansial itu sudah cukupnya political cost, itu biaya politik. Biaya politik itu harus dikeluarkan memang, karena kayak kita pasang spanduk, kita kemudian media sosial, sosialisasi, kita bikin kartu nama, bagi itu kan semua pengeluaran gitu ya. Kita mempunyai tim ses, memberikan insentif untuk tim ses, itu semua biaya, itu yang harus dikeluarkan. Ya. Nah, cuman kadang-kadang orang berpikir money politik. Ya, jadi itu yang besar sebetulnya, bukan di political cost-nya. Money politik harus bisa membedakan antara money politik sama political cost. Nah, kebanyakan yang dipikirkan oleh caleg-caleg itu nyawer, serangan fajar gitu, bagi-bagi amplop, itu yang nilainya besar sebetulnya. Kalau political cost-nya sebetulnya bisa ditekan, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya yang terpenting juga bagaimana kita bisa melakukan manajemen dana dengan baik. Untuk anak-anak muda, panggung politik adalah panggung yang harus diisi oleh banyak anak muda. Karena di panggung inilah kita bisa memberikan pengabdian dan kontribusi yang besar bagi bangsa, negara, masyarakat kita, keluarga kita. Dan cepat-cepatlah masuk ke dunia politik, perkuat mindset, perkuat knowledge politik,
perkuat skill, dan kemudian cari role model yang benar, kemudian action, lakukan. Jangan cuma berencana saja, jangan cuma jadi penonton yang pasif, buat sesuatu yang penting bagi Indonesia dan daerah.